Selamat siang Pak Tongga. Itu udah mulai ya? Udah langsung rekam dong. Oh iya, Siang, kan? selamat siang Pak Herman, Pak Sayuti. Ya, thank you banget nih Pak udah menyempatkan waktunya untuk kita lakukan interview Pak. Boleh diperkenalkan dulu Pak. Saya? Nama siapa, Anda siapa gitu. Oh iya. Dan posisinya di perusahaan ini sebagai apa? Baik, selamat sore Pak Herman, Pak Sayuti. Saya Tonka Cesarino, nama lengkapnya. Saya ada di divisi Network Access di Direktorat Teknologi di PT Lignet Tbk. Oke, berarti memang hari-hari Pak Tongga itu selalu sibuk dengan jaringan lah Pak ya. Dengan jaringan karena saya emang basicnya engineer. Oh, basic engineering. Berarti selama pas waktu udah lulus gitu langsung terjun di dunia jaringan ini apa sebenarnya? Sebelum lulus saya sudah nyemplung Pak. Udah nyemplung ya. Berarti kuliah sambil kerja boleh? Iya, Wah, betul Pak. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama bekerja di bidang jaringan ini Pak? Waduh, itu sejak tahun 2000 Pak. Wah, udah 20 tahun lebih ya? Jadi 24 tahun. Milestone pas lagi anniversary gitu lah ya. Bentar lagi silver ya. Nah, itu Iya. ya Pak. Jadi thank you nih Pak untuk waktunya. Jadi izin melakukan pertanyaan sama interview ya Pak. Ini relate. Ya Pak Tonka ya. Ya. Terima kasih Pak Tonka. Mungkin dari pengalaman Pak Tonka bertahun-tahun bekerja di bidang ini Pak, apa aja ya Pak jenis-jenis gangguan jaringan yang Bapak ketahui ataupun Bapak pernah hadapi? Pertama sih yang paling basic adalah gangguan di fisikal ya. Apakah itu kabelnya putus, dalam hal ini FO ya, FO cut. Kemudian yang kedua adalah problem di traffic itu sendiri. Inoptimal routing itu juga dapat menyebabkan satu jaringan itu conges, sehingga ketika conges itu traffic yang lewat segmen itu akan sangat banyak dan memenuhi si segmen itu sehingga banyak paket yang drop. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ke device. Device itu juga salah satu penyebab yang majority, karena device itu bisa device itu down, juga device itu mungkin ada bug sehingga dia komputasinya kan bermasalah. Nah, itu juga kadang-kadang device itu bisa hang, jadi harus di mitigasinya di reload atau semacamnya. Dan yang terakhir adalah kelistrikan. Power itu juga basic banget. Saya lanjut ya Pak. Boleh, Ini silakan, Pak. melanjutkan tadi berarti kan outage itu bisa terjadi di beberapa hal tadi ya. Salah satunya itu ya ada fisik, ada perangkat atau device, atau dari kelistrikan, ataupun ada di sisi konfigurasi let's say ya. Iya. Nah, kira-kira boleh diceritain nggak Pak? Apa sih penyebabnya kategori-kategori ini kok bisa kabel kok bisa putus, Oke. perangkat kok bisa hang, konfigurasi kok bisa ada problemnya di sana, Iya. dan kelistrikan juga bisa problem gitu. Kira-kira Oke. ada pengalaman nggak? Mungkin saya balik ya tadi, karena yang paling basic itu adalah ketika ada satu outage. Pertama itu yang perlu kita pastikan adalah perangkatnya itu nyala atau enggak. Oke. Itu biasanya yang pertama dicek adalah listrik. Nah, kalau listrik itu penyebabnya pertama PLN, Ya. PLN off. Kemudian kalau PLN off itu kan tentunya setiap facility site kita kan di backup oleh UPS atau genset. Nah, ketika dua pemangku itu ada problem, nah itu kadang-kadang itu yang menyebabkan resolutionnya itu jadi lama. Let's say si gensetnya nggak mau hidup, sehingga si baterai di UPS-nya keburu habis. Nah, itu kan juga salah satu penyebab lamanya satu outage yang terjadi. Kedua adalah si FOK.
ketika kabel FO itu putus, penyebabnya apa? Itu karena biasanya pekerjaan penggalian konstruksi di jalan. Nah itu, atau ada juga unexpected incident itu seperti ada kebakaran. Nah itu juga bisa menyebabkan kabel itu putus. Nah ketika putus tentunya tim harus segera melakukan perbaikan. Nah itu kan juga belum ke tempatnya, kemudian tingkat kerusakannya sejauh mana, itu juga bisa menjadi faktor-faktor yang menyebabkan namanya durasi outage ya. Kemudian tadi ketika untuk konfigurasi ya, unoptimized inoptimum routing atau konfigurasi yang masih kurang efisien, nah itu agak lama tuh kalau terjadi. Kadang ada yang kita sudah pre-define, dalam hal ini ketika ada inoptimum ke sini, kita sudah ini untuk kasus-kasus yang sering terjadi itu kita sudah siapkan ininya resolution plan-nya. Cuman ada juga yang benar-benar kayak software bug, itu kan harus ada investigasi lebih lanjut. Dan itu biasanya kita melakukannya secara workaround dulu, diapain dulu agar dia trafficnya bisa keluar dari masalah software itu. Dan juga perangkat mati. Nah kalau perangkat mati dan kadang nggak bisa hidup lagi, itu kenapa? Karena mungkin memang si dari low levelnya itu udah crash, ataupun ada modul yang rusak. Nah itu biasanya kita cepat menggantinya dengan perangkat pengganti itu untuk mempercepat. Kalau tidak begitu nanti kita bisa terlalu lama untuk troubleshoot. Nah mungkin itu kali beberapa yang bisa saya ceritakan. Oke. Kalau berarti menurut Bapak Tonka ini, kejadian apa ya Pak yang paling sering terjadi di jaringan yang Bapak kelola? Apakah itu fisik, apakah itu routing, apa itu perangkat, atau itu power ya Pak? Nah, fisik sama power itu dalam arti fisik kabel ya, kabel sama power itu bisa dikatakan menjadi dominasi untuk kejadian outage yang sering kita alami. Untuk yang lain seperti software, hardware, kemudian tadi konfigurasi itu mungkin lebih rendah lah kemungkinan terjadi. Nah, kira-kira dari berbagai jenis outage atau penyebab outage tadi nih Pak, ada yang benar-benar challenging nggak? Maksudnya mungkin Pak Tongka punya pengalaman yang benar challenging tuh, yang benar-benar menguras tenaga atau seperti apa gitu proses perbaikannya gitu ya? Banyak ya, maksudnya apa ya, tapi emang mostly secara teori pun physical itu memang mendominasi dari seluruh step yang harus kita betulkan dulu atau kita troubleshoot. Itu emang harus dari physical. Cuman kalau tadi yang pertanyaan apa yang paling banyak ya? Yang paling challenge. Oh, paling challenge ya? Yang pernah Pak Tongka alami gitu. Apa ya? Mungkin menguras tenaga dan harus gitu. Mungkin tidur nggak tidur gitu kali ya. Ataupun secara durasinya panjang atau melibatkan tim yang banyak gitu Pak. Jadi ada pengalaman yang menarik recently juga, itu ada satu site kita terjadi kebakaran, di mana itu kebakaran itu benar-benar semuanya habis ya.
dan itu merupakan simpul dari satu POP kita yang melayani ratusan pelanggan ya, bahkan ribuan mungkin ya, dan itu beberapa area ini bisa dikatakan beberapa kecamatan lah itu di Jakarta. Nah itu benar-benar kita harus rebuild from scratch karena FO-nya kebakar, kemudian listriknya juga kebakar, peralatan listriknya kebakar, dan perangkat-perangkatnya pun kebakar. Tempatnya juga kebakar. Jadi kita harus bagaimana untuk supaya service ini bisa up lagi, si customer kita nggak komplain. Nah itu bisa dikatakan itu benar-benar membutuhkan, pertama membutuhkan tim yang core tim-tim inti yang ke lapangan. Kemudian tim-tim yang supporting juga harus terlibat juga, perizinan segala macam, dan juga yang challenge adalah ketahanan kita melakukan pekerjaan itu tuh, karena itu waktu itu bisa sampai 2 kali 24 jam ya, karena kita, tapi itu bayangin satu site yang dibangun mungkin dalam waktu berbulan-bulan, mungkin let's say ya berbulan-bulan, nggak bisa sampai 3 atau 6 bulan kan, dari planning segala macam itu harus dibangun ulang dalam waktu 2 kali 24 jam. Itu bisa dibayangkan kan, tapi it happens sih. Oke. Nah mungkin di dalam aktivitas sehari-hari Pak, mungkin juga termasuk dari kejadian yang kebakaran tadi Pak, menurut Pak Tonka barangkali ada nggak ya yang bisa kita perbaiki agar kedepannya insiden-insiden serupa itu bisa dihindari atau kondisi jaringan kita bisa lebih baik gitu Pak performance-nya? Iya, kalau untuk mitigasi yang kejadian seperti tadi itu kebakaran, memang rencanakan adalah kita harus membuat satu setup atau satu set of equipment lengkap, baik dari facility-nya, dari closure-nya atau bangunan temporernya, terus juga perangkat-perangkatnya harus lengkap yang siap untuk dipindahkan secara cepat dan langsung di-install di tempat untuk ya itu menggantikan apabila ada moral force major yang terjadi kayak tadi itu. Nah kalau untuk kira-kira punya ini nggak Pak ya, suggestion gitu, ideal atau saran lah ya, atau mungkin pandangan dari Pak Tonka sendiri, gimana sih nge-construct network itu supaya at the end pada saat kejadian kita langsung bisa cepat-cepat melakukan perbaikan gitu loh. Maksudnya dalam pemikiran Pak Tonka itu seperti apa sih harusnya jaringan ini dibangun gitu ya? Itu ide yang bagus. Jadi kita harus menciptakan satu blok yang modular ya, sehingga ketika ada kejadian yang force major yang kita juga harus punya standar dulu. Pertama, standar dari instalasinya seperti apa, sehingga ketika kita menyiapkan tadi Lego-nya Lego itu kan tinggal pasang-pasang colok-colok. Nah itu kan modular, Lego ya seperti Lego lah, analoginya seperti Lego. Itu kita stacking, terus modular kayak cabling-nya, kemudian juga di mana yang ke arah backbone, di mana yang ke arah akses, di mana yang ke arah listrik. Nah itu udah benar-benar teridentifikasi dan disiapkan dengan rapi gitu,
sehingga ketika terjadi sesuatu ya udah tinggal plug and play, intinya sih itu. Cukup kali ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, kalau step-stepnya tadi udah ya, step. Kira-kira kalau step, maksudnya kalau dalam menurut pemikiran Pak Tom itu step-step troubleshooting itu enaknya seperti apa sih? Maksudnya biar lebih, ya maksudnya lebih cepat. Jadi di awal itu udah di prepare apa gitu segala macamnya gitu. Ada kira-kira dari nggak? Ada ide nggak Pak untuk step-step troubleshooting untuk? Iya. Untuk kita melakukan troubleshooting itu kita emang harus sesuai step by step dari building blocknya. Kalau kita ngomong networking itu kan kita menganut ada layers ya, 7 layers. Nah 7 layers itu kan dari physical, kemudian dan seterusnya sampai aplikasi. Nah tergantung case-nya, sehingga ya juga sering encourage teman-teman engineer itu kalau melakukan troubleshooting itu step by step, sehingga tidak loncat ke layer yang lebih atas sedangkan layer di bawahnya itu masih belum terkonfirmasi benar baik atau tidak kondisinya. Nah itu sih. Jadi let's say kayak itu sudah benar yang kita jalankan sekarang kan, pertama ketika ada satu POP kita outage, kita pasti cek dulu pertama kelistrikannya. Kemudian kalau kelistrikannya sudah oke, dalam hal ini perangkat nyala semua, kita cek koneksinya, kabel-kabelnya. Kalau kabel-kabelnya itu telah diukur, itu udah ternyata masih bagus, masih connect, nah baru kita naik lagi ke step berikutnya, ke logical. Nah dari logical, kalau logicalnya ternyata ada problem, setelah di troubleshoot ternyata kok anomali, nah masuk ke hardware perangkatnya. Ini ada sesuatu nggak yang inoptimal seperti tadi, apakah emang ada hardware-nya yang problem atau memang ada software-nya yang problem. Nah itu mungkin yang dijadikan step by step untuk troubleshooting. Oke, cukup ya. Terima kasih buat waktunya, terima kasih untuk penjabarannya dan jawaban semua atas pertanyaan kami Pak ya. Semoga sukses ya Pak. Oke, sehat selalu ya Pak. Terima kasih sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak. Selamat sore. Cut. Cut.